di kekompakan mereka ya, Masya Allah. Kita lihat nih captionnya postingan Indra Bruggman untuk Rani, bunyinya adalah ya. Oh ini, dia nemenin teman-teman jalan-jalan, partner jalan-jalan, medical check up dan nyari cuan, gitu ya. Ini kalian kompak. Dan kamu pernah ceritakan ya Indra bahwa ya salah satu yang diharapkan almarhumah mama kalian itu adalah supaya anak-anak tuh ngumpul terus, silaturahmi tetap terjalin gitu. Jadi ini sebenarnya dari dulu memang begini atau ya ini semakin rekat setelah almarhumah meninggal? Dari dulu. Dari kecil memang kita dibiasain harus bareng-bareng terus. Jadi papa itu memang mengharuskan kita kalau misalnya mama sama papa pergi silaturahim ke rumah keluarga itu semua anaknya harus ikut. Meskipun pada saat kecil kita harus naik angkot ya, yang sampai stiker netnya itu harus dipangku sama kita. Gimana? Saking penuhnya penumpang gitu. Kita bilang papa nggak mau ikut dong. Harus kata papa silaturahim tuh harus. Jadi semua adik-beradik itu memang dari kecil dibiasakan untuk bareng. Jadi sampai saat ini alhamdulillah begitu mereka udah nggak ada ya makin deket aja. Makin dekat. Mereka pun punya kehidupan masing-masing, punya suami, punya keluarga gitu ya. Kalau bisa jujur dari dalam lubuk hati yang paling dalam, kita pengennya bareng-bareng gitu loh. Ini juga rumahnya juga dekat, cuma beberapa rumah dari rumah yang kami biasa tempatin. Terus adik juga masih tinggal di situ. Adik yang paling kecil terpaksa harus pindah ke Garut karena memang dia suaminya PNS di Garut. Iya, tugas. Kalau bisa milih sih pengennya ngeriung terus. Iya. Oke, ini juga kita mau nanya tadi teman ngecek ke rumah sakit juga nih. Ini tahun 2022 ya. Indra Bruggman akhirnya terbuka gitu karena dia ternyata mengalami yang namanya hipertiroid yang menyebabkan efeknya macam-macam. Jadi selain makin kurus gitu, ada perasaan jadi ketakutan, nervous, lebih takut gitu ya, gemeter. Dan itu pun saling tumpuk-tumpuk karena ini kenapa bingung jadi semakin gitu ya. Kita lihat cuplikan wawancaranya tahun 2022 gitu. Bukan. Itu kemarin sama Jesslyn juga ya. Dua-duanya juga mengalami masalah yang sama gitu. Ini karena masalah hormonal gitu ya. Dan kadang-kadang orang jadi curiga gini, padahal itu sebenarnya sakit dan itu sudah ke dokter. Sudah ke dokter dan sampai sekarang kondisinya udah mulai stabil lagi, badan juga udah mulai berisi. Cuman di bagian mata memang agak sedikit celong gitu. Jadi makanya saya pakai kacamata kalau kemana-mana. Bukan karena saya gaya-gaya gitu. Tapi karena memang mata saya kalau saya boleh buka dia jadi kayak tetap ganteng lah kan. Kalau itu udah pasti. Oh ya. Tapi masih mood yang sensitif itu masih kah? Sekarang udah enggak karena saya rajin untuk minum obat setiap hari juga masih obat. Terus juga makanan juga saya tuh gluten free sekarang. Kemarin kan ketemu sama Jesslyn di sini kan, dikasih tahu dokternya ada di sebuah rumah sakit. Jadi gizinya, nutrisinya juga diatur? Iya, terapi hormon juga. Terus alhamdulillah sekarang udah naik berat badannya udah balik lagi ke stabil. Bahkan lebih bulking lagi, lebih gede lagi. Karena saya saya ada masih nukang ya kan. Udah nggak sempet karena Dede kan sibuk sekarang. Astaga Dede lah panggilannya sekarang dia saingannya sama Lesti ya, Dede Lesti.